Setelah kita sebelumnya membahas tentang histori dan beberapa gejolak politik yang ada di Jepang, kita akan membahas tentang olahraga yang paling populer di dunia saat ini adalah sepak bola. Nah, kita coba bahas olahraga sepak bola yang ada di Jepang. Sepak bola sendiri merupakan ya salah satu olahraga yang paling populer ya di Jepang, karena selain sepak bola ternyata ada beberapa sih sebenarnya beberapa olahraga yang cukup populer di Jepang. Selain baseball, basket, itu ada satu olahraga yang populer namanya sumo. Nah, jadi 4 olahraga ini merupakan olahraga yang cukup populer di negara Jepang. Untuk si penyebutan sepak bola sendiri atau di Jepang tuh kurang terkenal ya kalau misalnya disebut sebagai football, karena Jepang lebih terkenal dengan istilah soccer atau saka gitu, saka gitu. Nah, kemudian karena dari si taruh nama JFA-nya sendiri kan memang untuk sekarang itu disebut sebagai Japanese Football Association. Namun kalau diartikan ke dalam bahasa Jepangnya itu sebagai Nippon Saka Kyokai. Nah, saka ini kembali refer ke soccer, bukan ke football. Nah, untuk sejarahnya sebelum Perang Dunia Kedua itu tetap disebutnya sebagai shukyu atau yang berarti menendang bola. Nah, karena masuknya influence dari Amerika menjadi soccer atau penyebutan sebagai saka. Oke, untuk si timeline sejarahnya dari sepak bola di Jepang sendiri, pertama sepak bola tetap diperkenalkan pada tahun 1873-an, itu dikenalkan oleh seorang letnan komandan dari Angkatan Laut UK, itu yang dikenal sebagai Archibald Lucius Douglas. Dia adalah seorang perwira Angkatan Laut dari UK, kelahiran Kanada, dan mengajarkan beberapa aturan. Kemudian peraturan sepak bola pertama yang diajarkan dia kepada Angkatan Laut dari Jepang itu terjadi di Tsukiji di wilayah Tokyo. Kemudian untuk pertandingan pertama yang tercatat di sejarah sepak bola Jepang itu tercatat pada tanggal 18 Februari 1888, itu antara Yokohama Country and Athletic Club dengan Kobe Regatta and Athletic Club. Nah, di mana tadi YCAC atau Yokohama County Athletic Club itu menjadi klub sepak bola tertua yang masih aktif sejak 25 Desember 1886. Yang uniknya, dia tidak didirikan oleh orang-orang Jepang, tapi didirikan oleh orang-orang atau imigran dari Skotlandia. Nah, makanya untuk si klub sepak bola aslinya yang didirikan oleh warga Jepang itu adalah Tokyo Shukyu-dan. Nah, itu dilahirkan pada tahun 1917 gitu. Jadi tadi ya dikenalkan oleh orang kebangsaan UK gitu, diajarkan ke orang-orang Jepang, dan orang-orang UK sendiri memiliki klub sendiri dan melawan klubnya dari orang-orang UK juga di sana. Nah, tapi Jepang memiliki klub pertama itu yang disebut dengan Tokyo Shukyu-dan pada tahun 1917. Pengaruh tadi dari orang-orang UK atau orang-orang Inggris. Kalau timelinenya sendiri saya akan coba jelaskan. Pada tahun 1920 ini dimulai suatu kompetisi regional di sekolah-sekolah dan juga kampus-kampus di Tokyo. Jadi mulailah si sepak bola tersebut dikompetisikan lah gitu ya. Kemudian tahun 1921 tadi JFA atau Japan Football Association didirikan. 1929 menjadi anggota dari FIFA. Kemudian di 1930 mulailah game pertama antar negara itu ya, antara timnas Jepang dengan Cina. Itu di gelaran Far Eastern Champions atau kejuaraan negara-negara Asia Timur. Ini merupakan salah satu pendahulu dari Asian Games yang kita kenal sekarang. Itu pada gelaran tersebut Jepang harus kalah 5-0 dari Cina. Dan lanjut ke 1936, itu Jepang sempat mengikuti Olimpiade Berlin. Lalu tahun 1954 mulai bergabung dengan Asian Football Confederation atau AFC. Selain itu, pada 1921 itu dikenal juga untuk ya kompetisi domestiknya ya. 1921 itu ada namanya Piala Kaisar atau The Emperor's Cup. Diadakan oleh JFA ya, JFA ini untuk mengakomodir klub-klub yang ada di Jepang, itu khususnya sih orang-orang atau klub-klub dari sekolah atau enggak dari universitas gitu. Lalu pada 1948 juga ada namanya All Japan Works Football Championship. Ini kompetisi yang dilakukan atau diselenggarakan untuk klub sepak bola yang berasal dari klub-klub perusahaan. Lalu tahun 1955 itu diluncurkan juga All Japan Intercity Football Championship, yang mana klub-klub ini mewakili dari si klub dari kota-kota atau bisa jadi mewakili dari si kota-kota yang ada di Jepang. Jadi kalau tadi AJWFC itu tuh mewakili perusahaan, nah ini di luar perusahaan dia ada lagi kompetisi sendiri. Kemudian tahun 1965 itu mulai adanya Japan Soccer League atau JSL. Nah, ini didirikan oleh 8 klub amatir dari perusahaan-perusahaan tadi yang ada di si AJWFC. Kemudian Japan Soccer League ini menggantikan dari si 2 kompetisi sebelumnya. Dan tahun 1968 itu Jepang mengikuti Olimpiade Meksiko dan diisi oleh bintang-bintang tadi JSL yang sempat meraih medali perunggu di gelaran Olimpiade Meksiko. Nah, kemudian setelah sukses di Olimpiade tersebut,
lalu dibuatkanlah divisi 2 JSL ya, untuk menyaring atau menambah beberapa pemain atau stok dari si pemain untuk tim nasional. Kemudian membuka juga atau mengundang beberapa pemain profesional khususnya asing ya. Ini banyak sih rata-rata orang-orang Brazil atau di Amerika Selatan untuk lebih menarik atau meningkatkan dari si JSL tersebut. Tahun 79 itu Jepang menjadi tuan rumah dari event sepak bola FIFA Youth World Cup atau Piala Dunia Junior. Lalu tahun 93 ini mulai masuk ke era profesional dari si liganya, di mana Japan Professional Football League ini mulai dibuat dan menjadi tier tertinggi dari si liga di Jepang. Di mana ini tadi era profesional sudah pasti dimulai, kemudian klub sepak bola menjadi standar tinggi atau standar profesional yang ada di daerah Jepang. Lalu tahun 98 Jepang menjadi pertama kali mulai mengikuti Piala Dunia itu di Prancis. Kemudian tahun 2002 sempat menjadi tuan rumah bersama Korea Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan dia tidak pernah absen di tahun 2010, 2018 dan 2022 mengikuti Piala Dunia. Dan prestasinya di Asia dia menjuarai 4 kali Asian Cup. Pemain-pemain yang terkenal di timnas Jepang siapa aja? Saya sebut beberapa, itu adalah Yasuhito Endo, Yuto Nagatomo, Hidetoshi Nakata, Yoshikatsu Kawaguchi, Makoto Hasebe, Yuji Nakazawa, Shunsuke Nakamura, Keisuke Honda, Shinji Okazaki, Kunishige Kamamoto, Kazuyoshi Miura, Shinji Kagawa, Yuya Osako, Masashi Nakayama, Mayo Yoshida, dan terakhir Kaoru Mitoma. Lalu untuk si caps terbanyak untuk tim nasional itu masih dipegang oleh Yasuhito Endo dengan 152 caps. Lalu ada Yuto Nagatomo dengan 142 caps dan Maya Yoshida yang sekarang masih aktif di timnas Jepang. Untuk gol terbanyaknya dipegang oleh Kunishige Kamamoto, itu mencetak 75 gol. Ada Kazu Miura atau King Kazu, ini tercatat 55 gol. Yang terakhir ada Yuya Osako, ini dia masih aktif bermain dan baru mencetak 25 gol. Masih lumayan jauh ya, PR-nya harus mengejar 50 gol dari Kunishige Kamamoto. Untuk rival internasionalnya tercatat ada Korea Selatan, di mana ya pasti historis dari dua negara ini terkait dari si persaingan dari sosial atau politiknya. Tercatat sebanyak 80 kali pertemuan, di mana sering juga bersaing di Piala Asia dan Piala Dunia. Dan dua ini menjadi simbol kekuatan sepak bola Asia, dan kadang juga menjadi lawan tangguh satu sama lainnya. Selain itu ada rival dengan Cina, itu jelasnya secara negara bertetangga. Kemudian Arab Saudi itu rata-rata banyaknya di Piala Asia. Lalu yang terakhir ada Australia. Australia kan tadi ya, karena Australia baru masuk ke Asia dan menjadi batu sandungan dari Jepang dan Korea, ataupun Jepang, Korea, dan Arab Saudi untuk di gelaran di wilayah Asia. Kemudian untuk si jersey-nya, untuk jersey dari tim Jepang kenapa nggak warna putih atau merah gitu ya, malah yang terkenal itu biru. Karena ini kita jelaskan bahwa desain kit dari si tim nasional ini mengalami beberapa perubahan gitu ya. Dimana pada awal 80-an, dimana jersey ini sebenarnya berwarna putih dengan trim biru gitu ya. Warna putih terus ada garis biru, dimana jersey ini dipakai di Piala Asia 92. Kemudian terdiri dari garis-garis putih itu kayak sayap kalau satu di tahun 92 itu. Dan ada semacam berlian merah gitu ya. Lalu pada Piala Asia 96 sama Piala Dunia 98 itu salah satu jersey ikoniknya Jepang itu kalau nggak salah ada api di kiri kanannya. Nah itulah dimana kalau sejarahnya terkait warna, menggunakan warna biru dan putih ini karena merah dan putih ini dianggap sebagai simbol ketidakberuntungan lah ya. Dia lebih pas atau lebih sering beruntung dia dengan memakai warna biru dibandingkan dengan warna merah. Nah, untuk si jersey biru tersebut pertama kali digunakan pada pertandingan tadi Far Eastern Championship pada tahun 1930 yang dikalahkan oleh Cina, dan di mana si tim universitas dari Kekaisaran Tokyo itu memakai warna biru muda gitu ya, biru muda, dan mewakili Jepang dengan jersey warna biru muda gitu. Lalu untuk si simbol dari si Japan Football Association itu ada burung ya, kayak ada burung dengan memegang bola. Tapi yang uniknya itu dia memiliki 3 kaki. Itu disebut dengan Yatagarasu. Yatagarasu ini merupakan burung gagak berkaki 3. Di dalam mitologi Jepang itu burung yang memandu Kaisar Jimmu ke Gunung Kumamo, di mana Yatagarasu ini merupakan juga utusan dari Dewa Matahari atau Dewi Matahari Amaterasu. Nah, jadi ya banyak mitosnya juga ya. Ya kenapa si bentuk atau si logo dari si JFA ini mengambil dari si Yatagarasu tersebut gitu. Untuk julukannya dari tim nasional Jepang sendiri lebih terkenal dengan sebutan
Samurai Blue atau Samurai Biru. Sekarang lanjut ke sistem liga yang ada di Jepang. Untuk si piramida liganya sendiri, Jepang terdiri dari 3 liga besar. Itu ada J1 League, ada yang diwakili 18 klub, kemudian ada J2 League itu diwakili 22 klub, dan J3 Club yang diwakili 20 klub. Jadi dari 3 piramida ini diwakili atau terdiri dari 60 klub yang ada di Liga Jepang. Untuk si timelinenya, kita kembali tadi 1948 ada AJWFC atau All Japan Works Football Championship, diikuti oleh beberapa klub dari perusahaan-perusahaan. Lalu 1955 itu ada All Japan Intercity Football Championship, itu yang klub diikuti oleh klub-klub yang berbasis kota atau ya klub-klub sepak bola yang mewakili kota-kota gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 65 itu mulai Japan Soccer League dibuat untuk mengganti tadi 2 kompetisi sebelumnya. Nah, si Japan Soccer League ini diinisiasi oleh 8 klub pendiri lah ya. Itu pertama ada Furukawa Electric yang nanti jadi Jeff United, ada Hitachi SC yang sekarang menjadi Kashiwa Reysol, lalu ada Mitsubishi Motors yang nanti jadi Urawa Reds, kemudian ada Toyota Industries, lalu ada Nagoya Mutual Bank yang jadi Nagoya West, ada Yanmar Diesels yang nanti menjadi Cerezo Osaka, ada Toyo Industries atau Mazda itu menjadi Sanfrecce Hiroshima. Lalu ada Yawata Steel atau Nippon Steel yang nanti jadi Nippon Steel Yawata. Nah, kemudian dari si Japan Soccer League ini yang berlangsung dari tahun 1965 hingga 1992 ini dimenangkan atau klub tersuksesnya itu dipegang oleh Mazda dan Yomiuri itu dengan masing-masing 5 title. Nah, setelah era JSL beralih ke era Japan Professional League atau disebut sekarang J-League gitu ya. Nah, 93 ini dibuat menjadi piramida tertinggi atau piramida teratas, nah menggantikan tadi JSL, di mana dimulai dengan 10 klub profesional yang diinisiasi oleh 10 klub ini. Yang tadi ada Gamba Osaka, ada Jeff United, ada Nagoya Grampus, ada Sanfrecce Hiroshima, ada Urawa Reds, ada Verdy Kawasaki, ada Yokohama Flugels, Kashima Antlers, dan Shimizu X-Pulse. Nah, di mana ini tadi ada beberapa perubahan lah ya untuk si liga lebih profesional, di mana pada tahun 95 hingga 96 ini mulai booming gitu si J-League ini, dan ada beberapa mitos katanya sih J-League ini meniru kompetisi yang ada di Indonesia, tapi kalau kita lihat dari timeline sejarah sih memang sudah ada dari sejak dulu gitu ya, jadi mungkin hanya dijadikan contoh sedikit mungkin ke Liga Jepang ini. Kemudian tahun 99 Yokohama Flugels harus merger dengan Yokohama Marinos dan menjadi Yokohama F Marinos. Nah, kemudian si peraturan dan regulasi terus berkembang sampai saat ini J-League menjadi salah satu liga yang disegani di wilayah Asia. Lanjut tahun 99 itu mulai Liga Jepang 2 atau J-League 2 itu mulai berdiri. 2013 mulai J-League 3 itu diikutsertakan menjadi piramida terakhir dari kasta liga di Jepang. Untuk si klub yang paling sukses di J-League ini ada Kashima Antlers dengan 8 juara. Kemudian Yokohama Marinos dengan 5 juara dan Kawasaki Frontale dengan 4 kali juara. Untuk penampilan terbanyak di J-League itu ada Yasuhito Endo itu dengan 672 caps, ada Seigo Narazaki itu 631 cap, dan Yuji Nakazawa dengan 593. Nah, pemain yang masih aktif dan berpotensi untuk merebut caps terbanyak itu ada di Sushaku Nishikawa dengan 599 caps. Untuk gol terbanyaknya di Liga Jepang itu dipegang oleh Yoshito Okubo dengan 191 gol. Ada Shinzo Koroki yang masih aktif bermain dengan 163 gol, ada Hisato Sato dengan 161 gol, dan Masashi Nakayama dengan 157 gol. Nah, untuk si piala apa yang ada di Jepang selain tadi liga itu tercatat ada tiga piala ya. Yang pertama itu ada Emperor's Cup yang tadi Kaisar atau Piala Kaisar, itu terselenggara pertama kali pada tahun 1921. Ini boleh diikuti oleh seluruh klub yang ada di Jepang, itu total 88 klub. Lalu klub-klub dari sekolah dan universitas ini sebenarnya mendominasi Piala Kaisar ini sebelum era adanya klub-klub dari perusahaan gitu ya. Nah, ada beberapa Universitas Tokyo, Waseda, atau ada beberapa universitas itu pernah menjuarai dari si Emperor's Cup ini. Kemudian mulai tahun 70-an itu mulai didominasi oleh klub-klub dari perusahaan. Kemudian untuk si klub yang tersukses menjuarai Emperor's Cup ini, pertama ada Urawa Reds dengan 8 kali. Kemudian ada Keio BRB. Nah, ini salah satu klub universitas. Dia mau menjuarai dari kita 8 kali Emperor's Cup. Nah, juara dari Emperor's Cup ini dia berhak memakai emblem tadi Yatagarasu gitu ya. Yatagarasu emblem atau emblem yang berbentuk burung gagak berkaki 3 tersebut. Nah, itulah Emperor's Cup atau Piala Kaisar Jepang. Nah, selain itu ada Super Cup atau yang sekarang di-branding dengan nama Fujifilm Cup. Ini terselenggara sejak tahun 77, kemudian vakum dan kembali lagi ada di tahun 1994. Di mana ini mempertemukan juara bertahan J1 League dengan pemegang juara dari si Emperor's Cup. Nah, klub yang tersukses menjuarai Super Cup ini adalah Kashima Antlers dengan 6 kali juara. Kemudian
Setelah itu ada J League Cup. Ini J League Cup itu ya agak sedikit di bawah dari si Emperor's Cup. Itu terselenggara sejak tahun 1992. Kemudian diikuti oleh 60 klub yang ada di J1, J2, dan J3. Kalau tadi di Emperor's Cup itu J1, J2, J3 plus klub-klub dari universitas. Nah, ini hanya yang ada di si J League saja gitu. Untuk klub yang tersukses sama dengan si yang tadi di atas di Super Cup, itu masih dikuasai oleh Kashima Antlers dengan 6 kali juara. Untuk si derby-derbynya yang ada di Jepang itu tercatat ada sekitar mungkin 5 ya, mungkin banyak gitu ya, cuman yang menarik bagi pembahasan ini ada 5. Yang pertama itu ada Urawa Reds dengan Gamba Osaka, itu yang disebut dengan The National Derby. Lalu ada Ceretsu Osaka dengan Gamba Osaka. Nah, itu disebut sebagai Osaka Derby karena ya mempertaruhkan siapa yang paling berkuasa di wilayah Osaka. Lalu ada Shimizu S-Pulse dengan Jubilo Iwata, itu disebut dengan Derby Shizuoka, sama mewakili dari prefektur Shizuoka. Lalu ada Kawasaki Frontale dengan FC Tokyo dan juga Tokyo Verdy. Nah, ini disebut sebagai Tamagawa Classico. Ya, ini salah satu wilayah itu di wilayah Tokyo. Ya, siapa yang paling berkuasa di wilayah Tamagawa. Lalu ada yang terakhir ada Jeff United dengan Urawa Reds plus Kashiwa Reysol. Nah, ini disebut dengan Marunouchi Gosanke. Nah, Marunouchi Gosanke ini kalau dalam artiannya sebagai the big three of Marunouchi. Nah, Marunouchi juga merupakan salah satu wilayah yang mewakili 3 klub tersebut. Itulah derby-derby yang ada di Jepang. Oke, seperti biasa untuk pembahasan yang agak-agak sedikit terakhir nih akan membahas klub-klub apa saja sih yang ada di J1 League saat ini gitu ya. Nah, untuk si J1 League sendiri itu ada 18 klub, di mana saya nanti akan coba menjelaskan klub-klub apa aja, kemudian dari kota atau prefektur apa, dia memiliki stadion apa, memiliki julukan apa, dan juga pemain-pemain terkenalnya itu siapa saja. Oke, kita mulai dari Hokkaido Consadole Sapporo, atau klub yang berbasis di kota Hokkaido atau di Pulau Hokkaido. Nah, dia ini kenapa disebut Consadole? Nah, dan jadi sejarahnya itu Consado itu merupakan refer dari Dosanko. Nah, Dosanko itu kalau dibalikan jadi Consado. Nah, Donsako itu merupakan sebutan dari orang-orang Hokkaido. Nah, makanya dijadikan nama klub disebut Hokkaido Consadole Sapporo. Nah, dia mewakili tadi kota Hokkaido, berstadion atau bermarkas di Sapporo Dome, kemudian memiliki julukan Konsa. Nah, pemainnya pertama ada Jay Bothroyd, ini orang Inggris, ada Jorge Deli Valdez dari Panama, ada Anderson Lopez, Hugo Maradona, ini merupakan anak dari Maradona, ada pemain Thailand Chanatip Songkrasin, Supachok Saracat, Takuro Kaneko, Daiki Suga, dan terakhir ada Irfan Bahdim. Nah, pernah bermain di Hokkaido Consadole Sapporo. Lalu ada Kashima Antlers. Nah, Kashima Antlers ini sebutannya itu atau ya langsung ke julukannya itu kenapa disebut rusa, karena Kashima sendiri merupakan bahasa Jepang dari Pulau Rusa. Makanya kenapa lambangnya pun tanduk rusa gitu. Nah, itu Kashima Antlers. Dia dulunya merupakan klub dari perusahaan bernama Sumitomo Metal FC yang berbasis di Ibaraki atau di daerah Kashima gitu ya. Nah, memiliki stadion di Kashima Soccer Stadion. Lalu julukannya tadi Deer atau si rusa-rusa. Pemain yang terkenalnya ada legenda Brazil Zico, ada Yoshiyuki Hasegawa, Atsushi Nagisawa, Mitsuo Nagasawara, Yasushi Indo, Leonardo, ya salah satu legendnya AC Milan gitu ya. Lalu ada Mazinho, ini ayahnya dari ya, pemain Liverpool. Nah, itu ada Mazinho, terus ada Marquinhos dan ada Bismarck. Lalu yang ketiga ada Urawa Reds Diamond. Nah, Urawa Reds Diamond ini dulunya itu merupakan klub sepak bola dari perusahaan Mitsubishi. Nah, kenapa disebut Diamonds? Karena lambang Mitsubishi itu berbentuk berlian gitu ya. Nah, kalau Indonesia mah ada namanya Krama Yuda 3 berlian. Itu hampir sama kayak Urawa Reds Diamond. Nah, kemudian dia mewakili dari Saitama Prefektur atau Prefektur Saitama, memiliki stadion di Saitama Stadion. Julukannya The Reds atau The Red Devil karena memang jersey sendiri berwarna merah. Pemain yang terkenalnya ada Shinzo Koroki, Masahiro Fukuda, Emerson Sheik, Marcus Tulio Tanaka, Shinji Ono, ada Chiki Begiristain, itu salah satu legenda Barcelona. Kemudian ada Alex Santos, ada Nobuhisa Yamada. Lanjut ke klub selanjutnya ada Kashiwa Reysol. Nah, Kashiwa Reysol sama historinya merupakan klub dari perusahaan Hitachi FC dan harus berubah atau harus merger menjadi namanya Kashiwa Reysol. Nah, penamaan Kashiwa Reysol ini dari bahasa Spanyol ya. Rey itu berarti cahaya, sol itu matahari. Ya, jadi cahaya matahari karena lambangnya pun dia merupakan matahari dan cahayanya gitu. Dia mewakili Chiba Prefecture. Kemudian memiliki stadion di Hitachi Kashiwa. Julukannya tadi Reysol atau Cahaya Matahari ataupun Taiyo O atau Sun King atau Raja dari Matahari.
Selain itu juga sebutannya ada Auri Negro. Auri itu gold, Negro itu hitam. Jadi gold and black karena bajunya pun kuning dan hitam. Pemain yang terkenalnya ada Masato Kudo, ada Cristiano, ada Edilson, Nozomu Kato, Hideaki Kitajima, dan Hidekazu Otani. Lanjut ke FC Tokyo. Nah, FC Tokyo ini sama seperti sebelumnya merupakan klub dari perusahaan gas asal Tokyo. Dulunya disebut sebagai Tokyo Gas FC. Nah, dia mewakili prefektur Tokyo, memiliki stadion di Ajinomoto Stadium, dan memiliki julukan gas ya, karena memang sebelumnya merupakan klub dari perusahaan gas. Karena lambangnya pun sama sih, huruf T ada lambang api-api gitu saya sebutnya. Jadi hampir nyambung lah ya dengan julukannya The Gas gitu. Pemain yang terkenal ini banyak orang-orang Brazil yang bermain di FC Tokyo. Itu ada Lucas, ada Tuto, ada Diego Oliveira, ada Amaral. Kalau pemain Jepangnya yang terkenal ada Naohiro Ishikawa, ada Yoichi Doi, ada Masato Morishige, ada Sota Hirayama, Yuto Nagatomo, Teruyuki Moniwa, dan Yohei Tokunaga. Lanjut ke Yokohama F. Marinos. F. Marinos ini dulunya merupakan klub perusahaan juga, klub perusahaan dari Nissan atau produsen mobil Nissan FC. Nah, dia menjadi Yokohama Flugels dan merger dengan Yokohama Marinos dan menjadi Yokohama F. Marinos. Jadi tidak menghilangkan si Flugelsnya gitu ya di F-nya. Jadi Yokohama M. Marinos. Nah, ini klub kalau nggak salah merupakan salah satu pemiliknya itu merupakan grup dari City Group juga. Jadi yang tadi tuh Manchester City, Melbourne City. Nah, Yokohama F. Marinos ini juga dimiliki oleh City Group. Dia mewakili Kanagawa Prefecture, memiliki stadion di Nissan Stadium, memiliki julukan The Marinos karena ya The Marines gitu ya. Pernah di tempatnya tuh kalau nggak salah di dekat pelabuhan. Lalu julukan lainnya adalah Tricolor atau 3 warna karena memang warna jersey-nya pun biru, putih, dan merah. Itu disebut Tricolore. Pemain yang terkenalnya ada Shunsuke Nakamura, Akihiro Endo, Yasuhiro Hato, Daisuke Sakata, Shojijo, Yuji Nakazawa, Takefusa Kubo, Daizan Maeda, Teraton Bumatan dari Thailand, Yu Sang-chul dari Korea Selatan, Andoni Goicoechea dari Spanyol, Julio Salinas, dan Goran Juric dari Kroasia kalau salah. Gitu. Lalu lanjut ada Kawasaki Frontale. Ini sama klub dari perusahaan. Perusahaannya itu Fujitsu FC kalau salah, produsen laptop kalau salah, elektronik lah gitu ya. Dia mewakili Kanagawa Prefecture. Lalu memiliki stadion di Todoroki Stadium. Julukannya The Gremio of Japan. Atau kenapa Gremio of Japan? Karena warna bajunya ternyata sama. Itu ada biru muda, hitam, dan putih. Khas sama seperti klub asal Brazil itu Gremio FC. Atau sebutan lainnya adalah Azzurro Negro atau The Blue and Black. Azura Negro. Pemain yang terkenalnya ada Yu Kobayashi, ada Juninho, ada Yoshito Kubo, Kengo Nakamura, Leandro Damiao, Tai Sechong, Kaoru Mitoma, Ryo Hatate, Ryota Hoshima, dan Shogo Taniguchi. Lanjut ke Sonan Bellmare. Nah, Sonan Bellmare ini sama tadi klub perusahaan, dulunya dikenal sebagai Towa Real Estate FC, kemudian merubah menjadi Fujitako GSC dan merubah namanya menjadi Sonan Bellmare. Nah, dia mewakili Kanagawa Prefecture, memiliki stadion di Lemon Gas Stadium. Julukan Bellmare sendiri itu dari bahasa Itali kalau salah. Belle itu berarti cantik, mare itu artinya laut. Jadi ya lautan cantik gitu ya. Jadi Shonan dan lautan yang cantik gitu. Nah, karena si lokasi dari si klub ini berasal dari namanya Teluk Sagami. Pemain yang terkenalnya jelas ada Hidetoshi Nakata, pernah bermain di Shonan Bellmare. Kemudian ada Betinho, ada Koji Noguchi, ada Wagner Lopez, Shoto Machino, Shunsuke Kikuchi, dan Kaoru Takayama. Lanjut ke Yokohama FC. Nah, Yokohama FC ini terkenal karena klub ini dibentuk oleh supporternya sendiri. Nah, ini ceritanya itu pas yang tadi kalau misalnya kita flashback ke Yokohama F. Marinos karena mergernya antara Yokohama Flugels dan Yokohama Marinos menjadi Yokohama F. Marinos. Nah, supporter-supporter yang tidak menerima merger tersebut membentuk suatu klub yang bernama Yokohama FC. Nah, jadi klub ini merupakan salah satu klub yang diinisiasi atau dibuat oleh supporternya sendiri. Dia mewakili Kanagawa Prefecture, memiliki stadion di Mitsuzawa Stadium, dan julukannya adalah The Phoenix karena dia melambangkan kebangkitan dari klub Flugels yang pernah ada zaman dulu gitu ya. Karena si Flugels sendiri kan memang dulu lambangnya burung juga gitu. Jadi dia harus bangkit kembali dan mengganti si logonya menjadi Phoenix. Namanya disebutnya The Phoenix. Nah, pemain yang terkenalnya ada Yusuke Matsuo, ada Koki Ogawa, ada Masakazu Tatsuhiro, dan Kazuyoshi Miura. Lanjut ke Albirex Niigata. Nah, Albirex Niigata ini dulunya bukan merupakan suatu klub dari perusahaan, tapi dia mewakili klub dari kota Niigata. Nah, pertama itu ada dulunya dia bernama Niigata Eleven SC, lalu berubah menjadi Albireo Niigata. Dia mewakili dari prefektur Niigata,
mempunyai stadion namanya Genka Big Swan. Nanti akan saya coba jelaskan kenapa Big Swan ya. Lalu memiliki julukan itu Albi. Nah, itu Albi itu diambil dari kata Albireostar. Nah, Albireostar ini salah satu bintang gitu ya. Rasi bintang Cygnus. Nah, rasi bintang Cygnus ini disebut sebagai Albireo. Nah, di mana si Cygnus ini kalau bahasa Inggrisnya itu merupakan swan atau tadi angsa. Nah, makanya kenapa tadi dari mulai stadion, mulai nama dan julukannya dia memiliki arti swan atau angsa ya, karena di si jersey-nya pun atau di lambang klubnya pun dia adalah angsa gitu. Pemain yang terkenalnya pertama ada Edmilson, ada Marcio Ricardes, ada Kishoyano, ada Kengo Kawamata dan Isao Homa. Selain itu, Albirex Niigata juga memiliki klub di Singapura dengan nama Albirex Niigata Singapura. Nah, itu untuk meluaskan jaringannya ke negara lain. Lalu ada Nagoya Grampus 8. Dia merupakan klub dari perusahaan Toyota Motor FC, mewakili prefektur dari Aichi, memiliki stadion di Toyota Stadion karena milik dari corporate Toyota ya, si Nagoya ini. Dia memiliki julukannya Grampus atau Dolphin gitu ya, atau apa ya, lumba-lumba Grampus lah. Nah, itu karena memang di lambangnya pun dia ada lambang lumba-lumba dari Grampus. Pemain yang terkenalnya ada Dragan Stojkovic, ini orang Yugoslavia. Kemudian ada Joshua Kennedy dari Australia, ada Seigo Narazaki, ada Marcus Tulio Tanaka, dan Eiji Tamada. Nah, satu yang rada terkenal yang pernah melatih dari Nagoya Grampus adalah Arsene Wenger atau The Professor. Itu pernah di Nagoya Grampus sebelum ke Arsenal. Lanjut ada Kyoto Purple Sanga. Nah, Kyoto Purple Sanga ini sama tadi hampir sama kayak si Albirex ya, tidak terikat oleh perusahaan apapun, merupakan satu klub sepak bola biasa. Dia mewakili prefektur Kyoto, memiliki stadion di Sanga Stadium. Julukannya adalah Sanga. Nah, Sanga ini diambil dari kata atau bahasa dari Sanskerta yang berarti kelompok atau klub. Nah, jadi Kyoto Purple Sanga adalah dari Kyoto yang berwarna purple atau ungu karena memang si jersey-nya pun berwarna ungu. Pemain yang terkenalnya ada Teriwaki Kuroabe, ada Kazuyoshi Miura, ada Atsushi Yanagisawa, Yasuhito Endo, dan terakhir ada Park Ji-sung. Sebelum melanglang buana ke Eropa, Park Ji-sung pernah membela Kyoto Purple Sanga. Lanjut ada Gamba Osaka. Nah, Gamba Osaka, klub dari perusahaan. Dia klub sebelumnya adalah Matsushita Electric SC atau sekarang dikenal sebagai Panasonic gitu. Dia mewakili prefektur Osaka, memiliki stadion di Panasonic Stadium. Ini disebut atau julukannya merupakan Nerazzurri karena bajunya berwarna hitam dan biru. Nera itu hitam, Azzurri itu biru. Nah, selain itu Gamba juga mewakili dari pernyataan orang Jepang, semangat atau macam yel-yel gitu ya, macam yel orang Jepang yang disebut Ganbaru. Nah, Ganbaru itu kalau bahasa Inggrisnya disebut do your best atau buat yang terbaik. Nah, itu Ganbaru. Jadi Ganbaru Osaka. Pemain yang terkenalnya ada Yosuke Fujigaya, Sumiyasu Miyamoto, Satoshi Yamaguchi, Yasuhito Endo, Takahiro Futagawa, Patrick Mboma, Takashi Usami, Masashi Uguro, dan Hideo Hashimoto. Lanjut ke klub tetangganya, ke Cerezo Osaka. Cerezo Osaka ini dulunya merupakan klub perusahaan dari Yanmar Diesel FC. Dia sama mewakili prefektur Osaka, berstadion di Yanmar Stadium, dan julukannya Lobo atau serigala karena di lambangnya itu ada serigala kecil. Dan Cerezo sendiri. Nah, Cerezo ini kalau dalam bahasa Spanyol itu berarti sakura atau cherry blossom gitu ya, Cerezo, karena memang lambangnya pun bunga sakura gitu, Cerezo. Nah, untuk pemain yang terkenalnya ada Hiroaki Morishima, Akinori Nishizawa, Yuichiro Kakitani, Yoshito Okubo, Takashi Inui, Shinji Kagawa, Diego Forlan, Fabio Simplicio, Takumi Minamino. Dari Cerezo Osaka. Lanjut ada Vissel Kobe. Nah, Vissel Kobe sama dari perusahaan juga, perusahaan dari Kawasaki Steel FC. Dia mewakili Hyogo Prefecture, memiliki stadion di Noefir Stadium. Julukannya adalah Vissel. Nah, Vissel ini tuh kalau dibagi dua itu adalah Victory Vessel. Nah, jadi Vissel. Jadi karena merefer kepada si Kobe sendiri sebagai kota dari pelabuhan. Nah, Victory Vessel ini kan menjadi kapal juara lah ya disebutnya teh. Nah, makanya disebut dengan Vissel. Atau kadang juga disebut dengan Ushi atau sapi karena mungkin jersey-nya berwarna hitam dan putih. Pemain yang terkenalnya ada Yoshito Okubo, ada Kyogo Furuhashi, Kazuma Watanabe, Keijiro Ogawa, Kazuyoshi Miura, Lukas Podolski, David Villa, dan Andres Iniesta yang baru saja pensiun di Vissel Kobe. Lanjut ke Sanfrecce Hiroshima. Nah, Sanfrecce Hiroshima ini dulu merupakan klub dari perusahaan Mazda SC atau ya itulah otomotif itu ya, Mazda. Dia mewakili Hiroshima Prefecture, memiliki stadion di Edison Stadium,
Nah, Sanfrecce sendiri julukannya ada Sanfrecce atau Sanfre. Nah, Frecce itu artinya arrows atau panah gitu ya, anak panah gitu. Nah, ini ada satu legenda lah ya di wilayah Hiroshima itu dari namanya Mori Motonari. Nah, dia memiliki 3 anak yang harus menjadi satu. Nah, makanya kenapa lambangnya itu panah 3 yang menjadi satu. Nah, makanya disebut Sanfrecce Hiroshima. Pemain yang terkenalnya ada Hisato Sato, Toshihiro Aoyama, Douglas, Shusake Nishikawa, Tatsuhiko Kubo, Wesley, Kazuyoki Morisaki, Pavel Czerny, Takumo Asano, dan Pieter Huistra dari Belanda. Lanjut ke Avispa Fukuoka. Avispa Fukuoka ini dulunya merupakan klub juga ya, klub-klub dari perusahaan yang disebut Chuobohan SC. Nah, ini salah satu perusahaan keamanan lah ya di Jepang. Kemudian dia mewakili dari Fukuoka Prefecture, memiliki stadion di Best Denki Stadium. Julukannya unik. Dia sebut Avispa atau Vespa atau apa tawon gitu ya sebutnya. Nah, karena memang di si lambangnya juga dia merupakan tawon ya, makanya disebut Avispa atau Vespa atau tawon dari Fukuoka. Untuk pemain yang terkenalnya ada Yoshiteru Yamashita, ada Yuya Yamagishi, Hisashi Jogo, Fernando, Takeshi Kanamori, dan David Visconti. Untuk klub yang terakhir ada Sagan Tosu. Nah, Sagan Tosu ini mewakili Saga Prefecture. Kemudian memiliki stadion di Ekimae Stadium. Julukannya Sagan atau batu kapur, itu batu kapur yang bisa menyatukan benda-benda, dan atau Tosu of Saga, atau julukannya adalah Sagan atau Tosu of Saga. Pemain yang terkenal ada Yohei Toyoda, ada Min Woo Kim, ada Kota Mizunuma, ada Naoyuki Fujita, dan Riki Harikawa. Itulah 18 klub yang ada di J-League One tahun 2003-2004 di Liga Jepang. Ya, itulah akhir perjalanan kita ke negara matahari terbit Jepang kali ini. Sejarah negara besar yang memiliki sejarah kesogunan, daimyo, dan kekaisaran sejak ratusan tahun lalu, memutuskan untuk menutup diri dari pengaruh luar dan memperbaiki diri melalui restorasi Meiji, hingga sempat menjadi pesakitan akibat Perang Dunia Kedua, hingga sekarang menjadi negara yang maju dalam hal teknologi dan ekonomi. Dan juga sebagai penjaga Asia dari gempuran Barat, selain juga keteguhan budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Jepang itu sendiri. Dan juga di bidang sepak bola, di mana tim nasional Jepang dan juga keprofesionalan liganya yang menjadi kiblat dari liga di Asia. Sekian jalan-jalan kita hari kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Perumpedia with Samrok episode Jepang kali ini. Terima kasih. Oke, untuk si pemenang episode Jepang kali ini adalah ini. Nah, coba lumayan lengkap kan ya. Nah, silakan hubungi admin kita untuk nanti kita proses hadiah menarik dari Perum. Selamat ya.